Ini 4 penyebab korupsi dalam konteks partai gitu. Saya dapat tugas untuk membedah partainya gitu, ya. Struktural, kultural, instrumen, dan manajemen. 4 klop. Maka korupsi itu menjadi apa? Arisan. Tinggal nunggu giliran 5 tahun sekali. Nah, inilah yang menjadi apa? PR berat kaum muslimin gitu. Dalam konteks partai mereka dua seperti itu, kaum muslimin mau buat apa? Ya kan? Berbuih-buih kita ngomong di forum ini misalnya, tapi kalau apa? Kalau yang 5 tahun itu di mata masyarakat masih ada ingin perubahan gitu, sementara 4 tadi menjadi semacam senjata para partai untuk membuat arisannya tetap berjalan gitu. Rakyat mau dapat apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Masalah korupsi ini, kalau saya pribadi mengatakan ini arisan struktural. Ya. Arisan struktural, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada 4 faktor penyebab korupsi dalam konteks partai. Nah, artinya tadi kan sudah dibahas macam-macam ya. Nah, saya khusus membedah partainya ini. Ya, saya ulang ya. Ada 4 penyebab akar, ya, terjadinya korupsi dalam konteks partai. Nah, tadi di awal saya buka dengan perkataan arisan struktural gitu. Nah, buktinya apa gitu? Ya, setelah Partai Reformasi kan silih berganti, pergantian penguasa tanda petik gitu ya kan gitu. Nah, artinya apa? Berarti kan secara kelembagaan ada struktural yang mengarahkan ke sana gitu, ya kan? Ada guidance-nya gitu. Kalau mau korupsi masuk struktur, ya. Kalau nggak masuk struktur apa yang mau dikorupsi? Kan logika sederhananya kayak gitu. Kalau ada struktur, ada potensi untuk dikorupsi. Tidak ada struktur, tidak ada yang mau dikorupsi. Ya, ini dalam konteks partai ya. Makanya di partai itu berebutan orang menjadi struktur. Biar bisa korupsi. Ya itu. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua, ya, dalam konteks partai, korupsi itu saya katakan kultur. Iya, kultur. Budaya gitu. Kenapa? Sebelum masuk aja dia sudah korupsi, ya kan? Seperti yang tadi dijelaskan, sampai miliaran untuk menjadi seorang calon gitu, ya. Artinya apa? Itu kan menjadi kultur gitu. Sudah kultur sebelum masuk, dan setelah masuk sistem lebih jadi kultur apa? Yang sama-sama sudah diketahui gitu, ya kan? TST lah sesama apanya yang struktur, kita tahu sama tahu lah gitu kan. Ya kan udah seperti itu gitu. Makanya apa? Kebiasaan jadinya gitu. Seperti yang dijelaskan Pak Kiai tadi gitu. Iya, jadi habit gitu. Nah, yang ketiga dalam konteks partai, korupsi itu instrumen, alat. Ya, alat untuk apa? Kampanye, mesin partai. Alat untuk pilih berikutnya. Iya, kalau nggak jadi instrumen mau jadi apa coba? Ya. Jadi sumbangan di pinggir jalan. Nah, nggak mungkin gitu. Jadi ada instrumennya gitu, ya. Nah, yang keempat dalam konteks partai, korupsi itu ada manajemennya. Itu rukun manajemennya. Ya, tidak mungkin korupsi-korupsi besar itu tanpa ada rangernya. Sepakat ya? Tanpa ada yang mengaturnya, nggak mungkin gitu. Ini yang kita bahas ini yang kebetulan kena batunya nih kan itu. Apes gitu. Nah, artinya apa? Ini 4 penyebab korupsi dalam konteks partai gitu. Saya dapat tugas untuk membedah partainya gitu, ya. Struktural, kultural, instrumen, dan manajemen. 4 klop. Maka korupsi itu menjadi apa? Arisan. Tinggal nunggu giliran 5 tahun sekali. Nah, inilah yang menjadi apa? PR berat kaum muslimin gitu. Dalam konteks partai mereka dua seperti itu, kaum muslimin mau buat apa? Ya kan? Berbuih-buih kita ngomong di forum ini misalnya, tapi kalau apa? Kalau yang 5 tahun itu di mata masyarakat masih ada ingin perubahan gitu, sementara 4 tadi menjadi semacam senjata para partai untuk membuat arisannya tetap berjalan gitu. Rakyat mau dapat apa coba?
Iya kan? Dapat 100.000. Ya, serangan pajar ya kan, paling itu doang gitu kan. Masa 5 tahun sekali serangan pajarnya gitu, ya kan? Emangnya 50.000 cukup untuk 5 tahun apa? Harusnya setiap fajar ada. Iya, itu dia mestinya gitu. Nah, artinya apa? Kalau dikatakan sebagai arisan, nah kita butuh data siapa saja yang mendapat giliran, kan gitu kan? Ini yang penting gitu, iya kan? Masuk barang tuh. Masuk barang itu gitu kan? Nah, artinya apa? Sekarang ini yang eksis ada 9 fraksi di DPR, di parlemen gitu. Ada 9 gitu. Nah, dari 9 ini berarti apa? Ada 9 partai yang arisan, kan gitu kan? Arisan kekuasaan maksudnya ya, yang per 5 tahun tadi gitu. Ya. Topik malam ini kita mengkaitkan dengan apa? Nasdem misalnya, partainya. Ya. Sudah ada yang sekarang kita bahas, Johnny G. Plat, ya kan? Menteri Kominfo gitu. Dia sebagai sekjen nomor 2 di partai gitu. Artinya apa? Benar kan? Dia punya struktural kan? Nasdem, sekjen. Punya apa lagi? Yang tadi ada 4, kultur. Ya. Yang ketiga instrumen. Keempat manajemen. Ada semua kan di sosok yang namanya siapa ini? Johnny G. Plat ini kan? Ada kan? Secara konteks partai gitu. Itu dari Nasdem gitu. Yang kita bahas. Ya, kebetulan tahun ini dia dapat giliran kan gitu kan? Nah, tapi kan sebelumnya kan partai penguasa sebelumnya juga kan sudah dikocok gitu kan? Nah, kita lihat. Nah, yang kedua siapa kira-kira gitu? Ya, pemain lama Golkar gitu kan? Nah, banyak ya kan pemainnya kan gitu kan? Nah, kebetulan kita angkat siapa? Idrus Marham. Ya, saya kenal sama dia gitu. Sekjen. Nah, dulu ini ketua BK Premi ini dulu. Ya, dulu kita temanan waktu dia datang ke Medan gitu loh. Dapat bagian kan? Enggak. Dikit. Bagian nasihat. Aku kasih itu. Ya, nggak masuk. Kita diajak masuk BK Premi, saya nggak mau. Nah, artinya apa? Kalau tadi si Johnny G. Plat terjerat kasus proyek BTS 4G, kalau si Idrus Marham kena kasus proyek pembangkit listrik PLTU Riau 1, lebih besar lagi. Ya, jadi semua berbasis proyek gitu. Ya, itu tadi si kuning ya. Nah, berikutnya lagi si merah tadi udah disebutkan gitu. Menteri juga ya kan? Juliari Batubara. Nah, dia korupsi apa? Batubara bukan? Bukan. Kasus bansos. Nah, bantuan sosial yang mestinya untuk rakyat dikorupsi juga gitu. Zaman pandemi itu. Nah, iya. Untuk rakyatnya juga. Nih terus terang sesama orang Batak buat malu dia. Benar, Batubara gitu. Ya, buat malu gitu ya. Nah. Oke, yang keempat. Dari Gerindra. Ya, partai menteri juga. Edi Prabowo gitu. Nah, kasusnya apa? Ya. Benih kalau nggak salah. Nah, benih apa? Lobster. Benih lobster. Iya. Miliaran itu ya, ratusan miliar gitu. Nah, yang kelima. Nah, ini orang PKB. Sohibnya siapa tuh kan? Si Muhaimin. Imam Nahrawi. Menteri olahraga. Struktural juga. Yang kita sebutkan memenuhi 4 yang tadi gitu loh. Ya. Itu kalau meninggal nggak bisa disolatkan juga. Ya. Nah, kasusnya apa? Itu tadi ada komitmen fee proposal KONI ke Kemenpora, dia dapat bagian. Jangan-jangan dia nggak bisa roh. Nah, bisa jadi ya kan success fee gitu ya. Nah, Bisa pilih lagi. ya yang keenam, nah tadi udah disebutin sih mantan ketua P3 si Roma Hurmuji. Nah, dia apa kasusnya? Jual beli jabatan. Kemenak sebagai apa? Brokernya, ya maklarnya gitu kan? Nah, itu Tadi sebenarnya apa tadi? Belante. Nah, ini nih. Pas ini kan? Nah, urusannya apa? daging sapi ya? Nah, kuota daging sapi impor. Ya. Artinya apa? Ya, gimana bilang ya? Ini sudah 7 partai nih, tinggal 2 lagi nih. Nah. Tahu saya kenapa kalau ngomongin PKS kok gimana bilangnya ya? Oh gitu. Biasa Oh, aja. enggak masalah gitu kan. Saudara juga itu. Oke, ke-8. Dari Demokrat. Ya. Anas Urbaningrum. Ketua juga. Ya. Kasusnya apa? Hambalang. Nah. Sama pencucian uang. Ya, 2 kasus dia. Ya, Anas Urbaningrum gitu. Nah, yang sedikit nomor 9 ini, ya. Ya sedikit di bawah tingkatnya gitu. Kenapa? Tadi kan menteri ya, ketua, sekarang di bawah sedikit gitu, gubernur.
Nah, ini kebetulan dari PAN. Gubernur Jambi, Jumi Jola. Nah, artis kan ini kan? Nah, dia terkait dengan kasus apa? Anggaran APBD. Ya, sebagai apalah? Sebagai apa ya? Penyuap gitu ya, supaya proyek ini bisa dijalankan. Nah, artinya Mas Saudara sekalian, ya, kalaulah seperti ini 9 fraksi di DPR semua dapat jatah aliran tadi apa? Arisan tadi yang 5 tahun, kan cuma ganti-ganti doang. Ya kan? Per 5 tahun siapa yang berkuasa? Ya kan? Iya. Artinya apa? Setiap 5 tahun, ya, mungkin daftar ini akan bertambah. Ya kan? Nggak berkurang gitu loh. Nah, artinya apa? Secara kualitas dan kuantitas korupsi itu apa? Tiap pemilu ke pemilu Indeksnya naik. naik. Nah, Kita harus bersyukur. istilah RI1 meroket. Nah. Istilah petugas partai. Oh iya ya. Meroket katanya gitu. Secara kualitas dan kuantitas. Sebentar saya ikuti. Nah, Gitu ya. kenapa bisa seperti itu? Ditopang 4 tadi. Struktural, kultur, instrumen, manajemen, klop. Artinya apa? Inilah apanya clue-nya, kuncinya. Selagi 4 ini ada di partai, kira-kira bisa nggak korupsi dihapuskan? Gak mungkin ya kan? Impossible. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Kalaulah partai-partai yang sekarang, maaf dikatakannya, melakukan perubahan, ya, dulu pernah ada, nah, dulu pernah katakan tidak dengan korupsi. Nah, pernah kan masih ingat iklan itu kan? Tidak katanya, dia sendiri korupsi gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian? Nah ini gitu loh. Nalar sehat umat ini kok mudah banget dipermainkan oleh oknum-oknum partai ini gitu loh. Artinya apa? Apakah benar ya konfirmasi mengatakan IQ rata-rata rakyat Indonesia itu nggak lebih tinggi dan sedikit di atas gorila gitu? Ada kan? Bukan survei dari Indonesia ya, tapi dari luar negeri. Sedikit di atas gorila gitu. Kalau gorila itu kan di bawah 80 gitu. Ini sekitar di atas sedikit lah katanya gitu. Artinya apa? Kalaulah tingkat kecerdasan tanda petik mayoritas ya rakyat Indonesia dalam hal ini mayoritas kaum muslimin masih seperti itu, kira-kira korupsi akan tetap eksis atau hilang? Tetap eksis. Kenapa? Kebodohan itu terpelihara gitu. Ya. Jadi apa? Ya, yang katanya apa kalau di apa undang-undang dasar katanya apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dari 45 sampai 2024 IQ-nya tetap bertahan di 80 bawah. Ini gimana ceritanya kan gitu? Artinya apa? Pendidikan gagal, ya kan? Ya kan? Kesehatan gagal. Apalagi? Ekonomi gagal gitu. Apanya yang meroket? Utangnya. Bohongnya meroket. Ya kan? Ngecapnya ngeroket. Ya. Artinya apa? Ya inilah kondisi kita gitu. Ya, pertanyaan sederhananya gitu. Dari 9 partai yang ada di posisi parlemen, adakah yang bersih dari kasus korupsi? Bersih kalau habis mandi. Ya, kan tidak ada. Semua dapat jatah. Tinggal waktunya kapan, momentumnya kapan, itu yang berbeda. Tapi polanya sama, 5 tahun sekali gantian arisannya. Ya kan? Besar kecilnya korupsi itu tergantung apa? Kelihayan atau skill korupsinya. Nah, istilah baru nih, ada skill korupsi. Ada skillnya, bukan kayak kemarin gitu. Dari 9 ini kata teman-teman masih ada yang amatir itu kalau ketahuan katanya. Nah, jadi yang 9 ini sebenarnya apa? Amatir gitu. Ya, atau bisa dikatakan yang dikorbankan. Atau kekenyangan. Bisa jadi ya kan? Nah, ketahuan gitu. Nah, Atau bagi-baginya kurang rata. bisa jadi seperti itu gitu. Nah, dari sini saudara sekalian, ada 3 hal yang membuat partai ini gagal dalam mengkader orang-orangnya gitu. Ya. Tadi udah jelas yang 4 ya yang kita sebutkan tadi ya, apa ya, akar-akar korupsi dalam konteks partai gitu. Nah, akibatnya apa? Timbul 3 kegagalan gitu. Pertama, gagal memberikan nilai kejujuran. Ya kan? Ini yang paling apa ya kan, paling penting gitu. Artinya apa? Orang korupsi, ya kan? Itu menunjukkan apa? Kejujurannya dipertanyakan. Kan rata-rata kan korupsi yang 9 partai tadi kan manipulasi semua kan rata-rata kan? Kalau main lurus-lurus saja mana mungkin gitu. Ya. Artinya apa?
ya sepakatlah dengan apa yang katakan Mahfud MD gitu. Orang alim pun sekalipun masuk sistem ini akan menjadi iblis gitu. Terbukti kan? Ya kita nggak usah bilang malaikat lah, ya kan? Orang-orang alim saja lah gitu kan, ya. Akan ikut arus gitu. Ya termasuklah RI 2 kan gitu kan? Ya kan? Kurang apa coba gitu secara keilmuannya gitu. Tapi dia membiarkan. Adakah statement RI 2 mengatakan korupsi ini gimana caranya untuk kita habiskan gitu? Kan nggak ada. Ya kan? Apakah memenuhi kriteria yang disebutkan Pak Kiai tadi? Makan pisang 2 aja. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Ya kan? Udah cukup ya. Udah cukup katanya gitu. Artinya apa? Karena gagal ya memberikan nilai kejujuran, hasilnya apa? Kita hanya mendapatkan politikus munafik. Break. Oh, nggak ada mejanya. Nggak ada mejanya masalahnya gitu. Maka agak disayangkan ini itu. Ya. Ya. Lawan jujur kan munafik. Bermuka dua gitu. Ya. Jadi kalau nanti kampanye dari 9 partai ini gitu, catat ya, kaum muslimin itu adalah para munafik. Iya, saya ngomong apa? Munafik. Terus pilih siapa dong? Ya. Nah, berikutnya ya kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini gitu, kemunafikan yang ditampilkan di depan publik gitu, lantas apa? Kita terima saja gitu. Ya. Tidak mungkin gitu loh gitu. Ya. Oke, itu yang pertama. Kegagalan pertama, fungsi partai mengedukasi kadernya gitu. Nah, yang kedua Pak, gagal menanamkan larangan memakan harta haram dengan cara yang batil. Kenapa? Itu tadi, politik dalam alam sekuler butuh logistik besar. Ya kan? Nah, pertanyaannya berapa sih gaji anggota DPR? Berapa sih gaji pejabat-pejabat itu gitu? Ya kalau dia mungkin nabung 5 tahun cukup nggak dengan modal yang dikeluarkan itu untuk melunasi semua utang-utangnya? Nggak mungkin loh. Ya, hitung-hitungannya nggak mungkin gitu. Dengan gaji, kalau hanya mengharapkan gaji gitu ya, nggak mungkin lah gitu kan. Ya, tambah tunjang sana, tunjang sini gitu ya kan? Ya kan? Ya. Artinya apa? Tidak mungkin gitu loh. Ya. Nilai besar yang dia keluarkan itu tidak akan bisa ditutupi dari gaji atau tunjangan yang mereka terima. Nggak mungkin gitu loh. Sekarang pertanyaannya, dapat dari mana gitu? Korupsi lah. Ya kan? Jalan tercepat shortcutnya adalah korupsi. Kan jalan tercepat, kenapa? Cuma 5 tahun sekali kan? Nah sekarang kita tanya gitu, selama 5 tahun Pak Kiai hartanya berapa sekarang? Yang lain coba. Ya kan? Cukup. Kalau gede namanya korupsi. Nah. Ya, kalau kecil namanya ngentit. Oke. Ya, artinya apa? Karena butuh logistik besar, maka apa? Segala cara dipakai untuk mendapatkan apa? Fulus tadi. Untuk menutupi logistik yang besar tadi gitu. Ya. Oke, yang ketiga, gagal menanamkan perintah mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kenapa? Kan ujung-ujungnya kan masuk ke perut gitu. Makanan. Ya. Kalaulah makanannya berasal dari korupsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini kelak ya kira nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya kan? Makanan gitu. Jadi hati-hati dengan makanan gitu. Ya kan? Ya, bukan masalah makanan itu mahal atau murah, ya. Bukan itu yang menjadi persoalan berikutnya. Tapi apa? Apakah makanan yang masuk ke perut kita ini halal atau haram gitu loh. Ya kan? Besar pun tapi kalau haram, apa gunanya gitu? Ya kan? Nampak mentereng, makan di mana misalnya, di restoran besar misalnya. Apa? Hasil dari korupsi gitu. Apa yang mau dibanggakan gitu? Ya, nggak bisa gitu. Artinya apa saudara sekalian? Inilah kalau politik berbasis hawa nafsu. Ya. Kenapa? Mengejar 4 yang tadi kan? Struktural, kultural, instrumen, manajemen. 4. Ya. Jadi kalau semua yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap partai-partai politik ini sikap kita hanya diam saja, ya. Kita menganggap ini suatu yang biasa saja gitu. Ya. Mau apa negeri ini berikutnya gitu? Kondisi negeri kita ini apa? Sudah diambang kehancuran. Ya. Udah tahu mau hancur tapi kita diam. Ya nggak bisa seperti itu sikapnya gitu. Ya. Nah,
kalau masih mengharapkan dengan 9 partai politik ini, jelas tidak ada harapan, ada perubahan. Ya. Makin hancur. Makin hancur gitu. Nah, tapi kenapa rakyat kita ini masih saja mau ditipu 5 tahun itu gitu loh. Nah. Bansot berapa lah kan gitu kan? Nah, artinya kalau kita ngomong keras seperti ini dianggap memprovokasi gitu, ya. Kalau memang cinta dengan negeri ini, nyok kita diskusi, adu konsep, adu argumentasi gitu. Lu kalau kalah jangan tangkap aneh kan gitu. Atut nih bang. Bukan takut, kenapa? Itu tadi dia punya 4. Aneh nggak punya struktural, aneh nggak punya kultur, aneh nggak punya instrumen, aneh nggak punya manajemen gitu. Ujung-ujungnya apa tadi? Kan disebutkan tangkap gitu loh. Ya para ulama zaman dulu juga ditangkap ya kan gitu kan. Perjuangan. Ya, resiko perjuangan gitu. Ya. Ya, tidak mungkin sama posisi yang berjuang dengan tidak berjuang gitu. Pasti beda gitu, ya. Nah, artinya maksudnya sekalian, ya dari mimbar ini ya semakin malam ya, mestinya semakin loyo kok semakin panas saya ya. Nyadar diri ternyata. Iya, nyadar diri gitu. Ya. Artinya apa? Ya. Akar masalahnya apa sih gitu? Ya, itu kan di tataran partai gitu ya, kita ngomong gitu, ya. Silakan nanti partai-partai kalau nggak mau terima, undang saya untuk debat. Ini tantangan umum. Silakan. Partai-partai nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, tantang saya. Ya. Dibilangin ke kiri. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, secara akarnya, secara basicnya, tentu ya di tataran partai tadi ada yang paling mendasar sebabnya gitu. Yang selama ini jarang dikupas oleh partai-partai itu gitu. Ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan gitu. Akarnya apa? Sekularisme gitu. Tadi sudah disebutkan Pak Kiai. Ya. Orang Indonesia paling apa ya? Paling utuh dalam menyontoh gitu. Tadi disebutkan apa? Snok Hogranya ya. Ya. Paling paten lah menyontoh gitu. Ya. Yang tadinya paling fasih gitu. Maksudnya si Snok Hograja seperti ini, tapi apa? Bisa ditambahkan oleh itu. Ya. Si Snok mengatakan 10, nah kita bisa nambahkan menjadi 15 gitu. Nah, artinya ada pengembangan kreativitas dalam membuat apa? Negeri ini makin rusak gitu. Nah, dari dua akar masalah tadi, yang pemikiran sekularisme tadi, nah saya pribadi mengkategorikan 2 dari 9 partai tadi gitu. Karena kan 9 partai tadi kan mendapat giliran semua kan, arisan apa? Korupsinya gitu kan. Nah, karena berbasis pemikiran sekuler yang 9 partai tadi, ya. Nah, saya membagi kategori dalam 2 garis besar terkait dengan kategori partai tadi gitu. 1, partai yang pemikirannya hard sekuler. Artinya apa? Pemikirannya apa? Sekuler garis keras. Pasti. Ya. Nah, inilah partai-partai yang dari awal berbasis nasionalis. Ya, dari 9 tadi sudah bisa terbaca siapa itu partainya gitu. Nah, berikutnya partai dengan kategori soft sekuler. Ya, partai berbasis sekuler tapi apa? Soft, lembut gitu. Tapi tetap sekuler. Munafik. Nah, sebenarnya ngomong munafik gitu. Nah, maaf kata nih, ya, inilah partai-partai yang berbasis masa kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka berani meninggalkan identitas keislamannya gitu. Pertanyaannya, partai yang katanya berbasis masa Islam, kenapa berani korupsi gitu? Nah, sekarang pertanyaannya, nilai-nilai Islam itu ada nggak dalam di berpartai gitu, kalau dia berani korupsi? Kan enggak. Sekarang pertanyaannya, Quran yang dia baca, hadis yang dia hafal, itu kemana gitu tentang korupsi ini gitu? Sholatnya kemana gitu? Jadi sholat apa? Nggak ada bekasnya gitu. Ya kan? Enteng saja melakukan korupsi gitu. Tapi apa? Dalam setiap 5 tahun sekali kampanye Islam. Wah, kan gitu kan? Sorban, macam-macam gitu. Tapi apa? Korupsi tetap dijalankan gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa? Tidak ada sebenarnya partai yang berbasis pemikiran Islam. Yang ada apa? Partai yang berbasis sekuler. Cuma dibagi 2. Ada yang hard, ada yang soft. Itu saja. Nah, sama seperti kasus korupsi ini gitu. Ada korupsi yang hard, ada korupsi yang soft gitu. Ya. Jadi baik saudara sekalian, ya, terakhir dari saya,
ya. Harapan apa yang bisa kita dapatkan kalau kondisi negeri ini diisi oleh pengelola negara yang karakternya seperti itu gitu. Ya. Kategori korupsi gitu. Itu kan sebenarnya apa? Orang yang mabuk gitu ya. Ya kan? Dia nggak sadar sebenarnya itu kan. Tapi diserahi wewenang untuk mengelola negara. Kira-kira akan beres nggak negara ini gitu? Hancur gitu. Nah, artinya apa? Inilah saatnya kaum muslimin bersikap gitu loh. Ya. Kami ingin syariat Islam tegak di negeri ini. Allah Akbar. Ya. Artinya apa? Untuk mengatakan itu saja kaum muslimin nanti dah masih mikir-mikir. Ya kan? Keluh lidahnya gitu. Tadi para ulama disebutkan, aduh amplopnya belum dapat. Ya. Gimana coba kalau mentalitas kaum muslimin seperti itu gitu loh. Ya. Terus ada kaum muslimin mengingatkan bahwa kita perlu melakukan perubahan yang mengarah ke syariat Islam, mengarah kepada apa? Terpenuhinya apa? Hukum-hukum Islam gitu. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang mengarahkan ke sana, mana yang Anda pilih? Masih tetap dengan para pemabuk itu atau dengan pejuang-pejuang seperti sekarang ini gitu? Nah, itu kan pilihan. Pilihan bagi masyarakat gitu. Hak dan batil itu. Iya. Ini pertarungan antara yang hak yang batil gitu, ya. Kalau masih punya kecerdasan, ya, di atas rata-rata pasti bisa membaca gitu. Tapi kalau masih IQ-nya masih di atas sedikit, di atas gorila tadi, ya pasti nggak akan berubah gitu loh, ya kan? Kenapa? Yang di atas mabuk, yang di bawah idiot gitu. Iya, idiot, ya kan? Cuma sedikit di atas gorila gitu. Ya kan? Ya artinya apa? Ya inilah kenapa tetap ya sistem yang sekarang itu tetap eksis gitu. Kenapa? Yang di atas pandai manipulatif, yang di bawah suka ditipu. Blow on. Nah, blow on gitu. Ya. Nah, tapi sebagai kaum muslimin, ya kita disadarkan bahwa Islam itu akan tegak kembali. Pasti itu gitu. Ya. Artinya apa? Ya. Tidak mungkin bumi ini akan diserahkan kepada apa? Orang-orang yang urusannya tuh tidak beres seperti yang sekarang ini gitu. Itu janji Allah gitu, ya. Oke, baik. Sebagai penutup, saya biasanya berpantun. Nah, Buat duku, buat cempedak. bukan itu. Mau tidak? Bunga melati. Ya. Oke ya, pantunnya seperti ini gitu. Semburat merah di langit Nusantara. Cakep. Azan maghrib menjelang gelap. Negeri ini rusak karena sekularisme. Kenapa pejuang khilafah yang dikambing hitamkan? Indonesia maju slogan para penipu. Kenapa tuan dan puan masih tertipu? Jika ingin korupsi disapu, syariat dan khilafah itu solusinya. Allahu Akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.